warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara sebagai pemenuhan tugas proyek P5. Sebelumnya, perkenalkan nama ibunya siapa? Nama saya Risa, saya selaku ownernya Beauty Event Store. Kalau boleh tahu, ini tokonya jual apa aja ya, Bu? Jualnya ada skincare, tas, baju, kemudian aksesoris. Apa sih motivasi ibunya untuk memulai bisnis ini? Sebelum saya memulai usaha ini, saya sebelumnya bekerja di klinik kecantikan, kebetulan saya apoteker, jadi memang saya punya basic di dunia skincare sebelumnya. Jadi karena tujuan saya ingin berdiri di kaki saya sendiri, makanya saya memulai usaha ini, membuat toko skincare. Dan karena biasanya kan kalau toko skincare biasanya toko skincare aja, tapi saya ingin dengan konsep surganya wanita, jadi mau menjual yang keperluannya wanita-wanita, jadi kayak tas, baju, aksesoris kayak gitu. Beragam banget ya Iya. dijual. Terus apa yang membedakan bisnisnya yang udah dibangun ibu ini sama bisnis orang lain? Iya. Mungkin kalau perbedaannya mungkin kalau toko saya itu menjualnya beraneka ragam ya. Biasanya kalau skincare aja, baju-baju aja. Kalau di sini saya bisa punya berbagai macam. Jadi kalau misalnya orangnya nggak cocok di baju, mungkin tertariknya di skincare, mungkin tertariknya di tas. Jadi biar dalam satu store itu ada berbagai macam, jadi banyak pilihan gitu. Mulai bisnis kan pasti ada rintangannya kan. Nah, gimana caranya menghadapi rintangan itu? Untuk menghadapi rintangan, memang kalau namanya merintis dari awal ya, usaha dari awal, itu memang luar biasa effortnya. Jadi yang pertama memang kalau kita mau usaha itu yang pertama harus ditekunin, harus kerja keras, jangan mudah menyerah, apapun rintangannya tetap berusaha, insya Allah pasti ada jalannya. Lalu strategi apa supaya bisnisnya ibu ini bisa meningkat terus gitu? Strateginya sekarang kita mengikuti zaman ya. Sekarang kita mainnya di sosmed, kita lebih pengenalan lewat media, lewat TikTok, lewat Instagram. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya kita mau promosi marketing, memang kita harus mengeluarkan biaya. Jadi kayak misalnya manggil selebgram untuk mengenalkan store kita biar banyak dikenal sama orang lain kayak gitu. Yang penting sekarang memang kan dunianya lagi digital ya, jadi kita harus mengikuti. Jadi ya sering-sering upload aja. Kayak di TikTok kan suka sering bisa FYP, nah kayak gitu. Di situ kita bisa mengenalkan store kita kayak gitu. Apa sih yang ibu anggap sebagai kunci kesuksesan dalam berbisnis ini? Kunci kesuksesannya itu yang terpenting yaitu tadi harus diuletin, harus ditekuni. Yang namanya usaha, kalau misalnya usaha memang kita harus terjun langsung ke dunia itu, memang tidak bisa setengah-setengah. Dan kalau misalnya apalagi misalnya kayak saya masih merintis dari awal dengan brand saya sendiri kayak gitu, memang itu kerja kerasnya luar biasa. Kita mengenalkan ke orang-orang juga butuh waktu, butuh luar biasa, dan memang tidak bisa langsung melejit segitu cepatnya. Jadi memang butuh proses, yang penting harus sabar, ditekunin, harus kerja keras kayak gitu. Ibu dalam bisnis ini ada punya karyawan nggak ya? Kalau karyawannya, karena ini masih baru, saya masih kelola sendiri sama suami saya. Tapi walaupun memang sama suami, tapi kita tetap profesionalisme ya, bekerja sesuai semestinya. Buka ya jam 9 harus jam 9 ya, seperti bekerja seperti biasa kayak gitu. Gimana caranya untuk mengukur keberhasilan dari bisnis ini? Ya, kalau mengukur keberhasilannya, kalau menurut pandangan saya, yang pertama omsetnya tercapai. Jadi misalnya saya pengen nih omset per bulan saya segini dan ternyata tercapai, nah itu menurut saya itu berhasil. Terus kemudian pembelian setiap harinya itu bisa stabil, dan kemudian toko saya banyak dikenal sama orang-orang kayak gitu. Tujuan untuk jangka panjang dalam bisnis itu apa sih, Teh? Kalau misalnya jangka panjangnya ya, yang pertama yang pasti yang dimiliki setiap pengusaha itu yang pertama sukses ya. Kemudian kalau misalnya toko saya sudah besar,
saya ingin buka cabang di tempat lain, kemudian merekrut karyawan, membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang ya, jadi bisa membantu orang-orang banyak seperti itu. Kalau misalnya nanti sudah besar mungkin bisa buka kayak di mall seperti itu sih. Apalagi sekarang itu kayak banyak orang yang pengangguran ya. Kan sekarang kan pasar-pasar kan pada maju semua ya kan, Dan. Nah itu gimana cara tante biar beradaptasi sama perubahan pasar yang semakin maju itu? Ya memang kalau misalnya kita berwirausaha memang kita tidak bisa stuck di titik satu ya, jadi kita memang harus melihat pasar sekarang seperti apa. Sekarang kan lagi eranya digital, serba online kayak gitu ya, juga kita harus mengikuti, kita harus bisa juga jualan di online tuh seperti apa kayak gitu. Jadi memang tidak bisa berjual di satu titik. Kalau misalnya harus jualan, misalnya ikut di pameran-pameran, kita ikut kayak gitu. Jadi memang kita harus serba bisa, namanya juga wirausaha. Itu apapun dilakukan kayak gitu. Gitu sih. Terus kan pasti yang berikan banyak ya, Dan. Terus itu gimana biar tante itu bisa berhubungan baik sama pelanggannya? Nah, kalau misalnya berhubungan baik dengan pelanggan, yang pertama memang kita harus yang pertama ramah, sopan, senyum waktu pelanggan datang. Kemudian kalau misalnya pembelinya agak banyak nih, dia sering kesini, biasanya aku sering kasih diskon kayak gitu. Terus biasanya kami masih berhubungan lewat sosmed itu, nanti terus lewat WA juga. Nanti aku sering chat, aku kasih kabar, ini ada barang baru seperti ini, kayak gitu sih biasanya. Pokoknya jalin komunikasi terus. Kadang juga bahas apa aja kayak gitu, nggak mesti tentang yang jual. Yang penting kalau misalnya hubungan kita bagus, nanti dia pasti kan bakal sering kesini dan dia bakal nyaman belanja di sini kayak gitu sih, yang selama ini aku terapkan kayak gitu. Terus cara kayak ngukur apa ini namanya, kepuasan pelanggan gitu. Ngukur kepuasan pelanggan ya, aku patokanku dia akan datang ke sini lagi, berarti dia akan puas belanja di sini kayak gitu. Kalau dia nggak belanja ke sini lagi, berarti ya mungkin dia nggak cocok di sini, karena kita kan nggak bisa ya menyamakan semua pelanggan dia harus cocok di sini, nggak bisa, karena memang persaingan itu banyak dan kita ya tidak bisa menutup mata itu. Yang penting kita kasih yang terbaik. Kalau misalnya dia cocok ya alhamdulillah, seperti itu. Setidaknya pokoknya kita lakukan aja yang terbaik kayak gitu. Pokoknya sifatnya beda-beda. Iya betul, semua pelanggan beda-beda. Gimana caranya tante milih mitra sama pemasok barang-barang gitu? Kalau misalnya nyari mitra, otomatis pasti kita milih yang harganya jauh lebih murah kayak gitu. Terus biasanya aku nyari satu supplier yang dia sudah punya mereknya banyak, jadi aku bisa langsung satu toko aku ngambil di toko itu aja gitu, di store-nya itu aja gitu. Tapi aku pasti lihat dulu harganya, aku bandingin sama yang lain kayak gitu, dan pastinya barang-barangnya pun juga harus original kayak gitu. Biasanya karena kalau misalnya kita contohnya kayak ngambil ngambil dari toko Azarin supplier maksudnya pabrik Azarinnya sendiri, itu biasanya ada minimal transaksinya untuk reseller kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak toko besar yang supplier besar kayak gitu kan enak kalau misalnya dia punya barangnya macam-macam, nggak cuma Azarin. Jadi misalnya walaupun ada minimal transaksinya, aku bisa berbagai macam merek kayak gitu sih. Terus apa yang ibu lakukan supaya budaya perusahaan ini tetap kuat gitu? Yang kalau misalnya ya itu kembali lagi ya dengan cara kita melayani customer seperti apa, kita mengelola penjualan seperti apa, harga pun tidak bisa yang mahal-mahal karena harga itu bersaing seperti itu. Jadi pasti yang dikenal sama customer itu di sana pelayanannya enak, harganya murah, ada diskonnya, seperti itu sih yang aku terapkan di toko ini gitu. Terus tante pernah nggak kayak matok waktu buat tante sukses buat bisnis ini? Aku nggak pernah matokin, tapi memang aku berusaha sebisa mungkin, secepat mungkin usahaku bisa cepat besar kayak gitu. Lanjut tante, ini bagaimana cara tante untuk berinvestasi dalam pengembangan produk yang tante punya?
Kalau berinvestasinya modalnya memang untuk keuntungan harus saya putar terus untuk melengkapi produk-produk yang memang belum ada. Jadi memang saya pinginnya itu toko saya punya semua merek lengkap, jadi ketika orang datang ke store apa yang diinginin itu ada semua gitu. Jadi memang keuntungan kita putar terus untuk beli produk-produk baru kayak gitu. Apalagi skincare ini kan kayak macam-macam gitu. Benar, Sekarang, banyak mereknya. iya, kegunaannya buat apa. Terus apa yang jadi fokus utama Tante untuk memimpin bisnis ini? Fokus utamanya ya yang pertama memang tujuannya untuk membesarkan toko ini ya, apalagi memang ini tokonya juga masih baru hitungannya. Fokusnya ya pokoknya menjalin hubungan yang baik kepada customer, karena memang kalau misalnya omongan yang baik ya, pelayanan yang baik itu kalau dari customer itu lebih cepat kenalnya dari mulut ke mulut kayak gitu ya. Jadi memang kalau misalnya bagus, ibaratnya 1 ke 10 orang mungkin cuma 1, tapi kalau misalnya buruknya mungkin 10 dari 10 orang mungkin bisa 8 yang terpengaruh, tapi kalau baiknya mungkin dari 10 mungkin cuma 1-2 kayak gitu. Memang jadi menjalin hubungan yang baik itu juga susah, jadi membuat image sebuah toko usaha itu juga susah, tapi makanya harus kerja keras, tetap mau diuletin aja kayak gitu. Terus juga gimana cara Tante buat menghadapi persaingan yang ketat antar toko, biasanya kan ada gitu. Iya, persaingan itu pasti ada ya, namanya kita usaha mau jejer-jejeran itu ya mau di tempat itu kita jualan sendiri itu nggak bisa, pasti akan ada. Ya itu lagi, kembali lagi kita kasih pelayanan yang bagus, harga kita cukup bersaing, jangan kita biasanya ya lihat di sana harganya berapa, kalau bisa harga kita bisa di bawah toko sebelah kayak gitu. Yang penting kita tetap bisa untung sedikit nggak apa-apa, yang penting tetap muter kayak gitu, tetap rame. Terus juga apa inspirasi Tante dalam menjalankan bisnis ini? Inspirasinya banyak sih, karena memang dari keluarga saya kebetulan memang basicnya pengusaha semua, jadi memang saya kepikiran ya mumpung saya masih muda gitu ya, masih banyak waktu untuk berkreasi, pingin ya buka usaha, karena memang dulu kan saya lulusannya apoteker. Jadi kalau apoteker itu kuliahnya memang dulu itu didesainnya seperti kayak pengusaha buka apotek, harusnya dulu itu saya buka apotek, tapi karena memang dengan regulasi yang cukup agak ribet menurut saya, akhirnya saya bukalah toko skincare aja, yang memang sebenarnya kuliah dulu juga diajarin cara buat kosmetik seperti apa kayak gitu, walaupun nggak memang cuma obat-obatan. Jadi makanya memang tujuan saya ya pengen jadi pengusaha, karena memang di Indonesia ya orang kaya itu dari pengusaha, bukan dari pekerja di kantor kayak gitu. Itu tujuan saya. Jadi lingkungannya Tante itu mendukung banget. Iya betul. Lanjut, bagaimana Tante mengelola resiko dalam berbisnis ini selama ini? Kalau misalnya resiko ya, kalau misalnya resiko misalnya kerugian, contohnya kerugian, otomatis kita memang harus punya dana simpanan ya, dana simpanan. Kalau ketika misalnya kita rugi, ini kita sudah punya dana simpanan buat nalangin kerugian ini kayak gitu. Dan kalau misalnya namanya berusaha itu, berwirausaha, namanya jualan yang nggak mesti naik terus, dagangannya payu terus gitu, pasti ada kalanya kita sepi kayak gitu. Yang penting nggak putus asa, tetap bekerja keras, tetap usaha, apapun jalannya itu tetap dijalanin aja. Kayak misalnya kalau lagi sepi ya, biasanya aku suka chat customer, nawar-nawarin yang lama nggak beli skincare kayak gitu sih, kita jalin komunikasi aja gitu. Terus kadang kan kayak apa ya, masalah itu datangnya tiba-tiba gitu loh Teh. Nah gimana Tante nanggapinya secara cepat gitu? Kalau misalnya memang kalau misalnya otak pengusaha itu ya kadang memang harus cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Pokoknya kalau misalnya ketika ada masalah, memang kita harus punya jalan keluarnya saat itu juga, biar usaha kita tetap jalannya lancar seperti itu. Pokoknya memang kalau misalnya apalagi
sebagai ini ya, sebagai yang punya usaha memang kita harus terus berputar otak gimana caranya usaha kita tetap lancar, tetap laris, tetap berjalan dengan mudah seperti itu. Pokoknya kita harus punya banyak ide kayak gitu. Kunci suksesnya apa sih, Teh? Kunci suksesnya ya, yang penting yang pertama kita terus berdoa, ikhtiar, berusaha, kemudian jangan mudah menyerah. Apalagi namanya pengusaha itu mentalnya yang dibabas sama orang. Kadang kok jualan seperti ini kayak gitu, itu mentalnya pengusaha. Apalagi kalau misalnya lagi sepi, itu mentalnya bener yang dihantam banget ya kayak gitu. Terus yang penting itu ya, kita kan namanya usaha itu kita harus terjun langsung kayak gitu, harus bekerja keras. Pokoknya jangan mudah menyerah, apapun dilakukan, banyak kok jalannya kayak gitu. Dan pandangan aku sih kadang lihat orang-orang sukses yang lain aja bisa sukses, kenapa aku enggak gitu intinya. Kalau boleh tahu, nasihat terbaik apa sih yang pernah Tante dengar sampai bisa ngejalanin bisnis ini gitu? Kalau mungkin motivasi yang bisa buat aku buat usaha sampai seperti ini ya, mungkin aku udah punya anak pertama. Karena kalau misalnya kita kerja ikut orang, kita tuh terbatas ya, kita harus ngikutin aturan perusahaan kayak gitu. Dulu memang aku kerja itu sudah sempat enak, aku jadi kepala cabang di klinik kecantikan. Cuman memang untuk menjadi pimpinan di ikut orang, aku tetap jadi karyawan dong gitu ya. Kalau di sini walaupun aku belum karyawan, tapi aku tetap jadi bosnya kayak gitu, walaupun usahaku sekecil apapun kayak gitu. Dan memang kalau misalnya usaha itu kita tidak terikat dengan orang kayak gitu. Lebih waktunya lebih enak ketika kita mau ada urusan. Dari keluarga aku itu mereka itu rata-rata sukses kayak gitu, bisa beli apa aja. Nah di situ aku yang kayak harusnya aku bisa nih seperti mereka kayak gitu. Dan memang meskipun harus dilewatin dengan dari bawah kayak gitu, pokoknya tetap semangat aja kayak gitu. Untuk pertanyaannya semua udah selesai. Udah selesai. Ya, terima kasih ya Teh udah membantu tugas kami, udah bersedia diwawancarai. Iya. Mohon maaf bila kita ada salah-salah. Tante, sekian wawancara dari tugas Project P5 kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.